Tumben jam segini dokter belum sampai. Dokter, ada pasien. Dari mana itu? Dari rumah sakit lain. Dari rumah sakit lain? Iya. Kenapa? Jadi cek? Katanya koma. Waduh, koma. Iya. Perlu dioperasi nih. Nggak apa-apa, udah setuju ke orangnya. Setuju ya? Iya. Punya BPJS? Nggak ada. Pakai umum berarti ya? Iya. Mahal dong operasi HP kayak gini pakai umum. Nggak apa-apa, dikerjain aja. Sudah siapkan ruang operasi ya. Nanti Baik. kita Oke. operasi hari ini. Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Jungkring. Video kali ini saya kedatangan HP Vivo Y15s. Masuk ke sini dalam keadaan mati total. Jadi kronologinya ini HP itu bekas jatuh, kemudian LCD-nya pecah. Katanya sebelum diganti LCD itu HP-nya masih bisa bergetar. Tapi diganti LCD, entah itu user atau teknisi saya nggak paham ya. Dia baru pernah main ke sini bawa dua HP sekaligus. Mungkin dia teknisi pemula, saya juga nggak tahu. Katanya ganti dua HP LCD semua, yang satu Redmi 7 kemarin juga dikirim ke sini. Sebelumnya katanya getar, tapi diganti LCD dia jadi tampil enggak, getar saja juga tidak gitu kan. Artinya HP-nya mati total gitu. Yang ini Y15s pun demikian. Katanya sebelumnya masih getar. Sekarang getar saja nggak mau, dinyalakan juga nggak ada respon apapun, nggak ada tampilan gambar apapun. Vivo Y15s. Yang pertama, akan coba kita hubungkan ke pengecasan dulu. Berapa konsumsi arus pengecasannya? Ternyata tidak ada konsumsi arus sama sekali, 0,0 ampere. HP-nya pun tidak ada respon ya. Dicas tidak ada konsumsi arus, tidak ada respon. Kita coba tekan tombol power. Tekan tombol power pun tidak ada respon sama sekali. Oke, langsung saja kita akan bongkar ini HP-nya. Ini dia kondisi HP-nya, jelas sudah tidak segel ya, karena ini LCD-nya pun sudah diganti dengan LCD yang baru. Akan kita bongkar bagian mesin. Baik, ini penutup mesin sudah terlepas, kemudian konektor baterai kita lepas. Kita akan coba hubungkan ke power supply. Bagaimana kondisi HP saat ini ya. Kita cari konektor baterai yang sama. Ini dia, sepertinya sama. Coba kita hubungkan. Konslet, kita balik. Wow, saat kita hubungkan konektor baterai, dia ada konsumsi arus tapi sangat kecil. 8 mA turun ke 0, naik 9 mA turun ke 0. Waduh, ada konslet yang sangat kecil, naik turun ya. 9 mA turun ke 0, naik 9 mA turun ke 0. Seperti itu terus ya. Padahal kita tidak tekan tombol powernya. Ada short yang sangat kecil. Coba kita gunakan power supply yang satunya. Ini yang analog. Seperti apa pergerakan arusnya. Ya, benar sekali. Dia ada konsumsi arus sangat kecil, naik turun ya. 9 mA turun 0, naik 9 mA turun 0. Coba kita tekan tombol power, seperti apa responnya. Ditekan tombol power, tidak ada respon apapun. Baik, jadi ada konsumsi arus yang sangat kecil, 9 mA, kemudian turun ke 0. Dan kita tekan tombol power, tidak ada konsumsi arus. Ini artinya short, tapi sangat kecil ya, hanya 9 mA. Ini akan sangat susah untuk dideteksi, karena konsumsi arusnya yang sangat kecil ya. Karena kan apabila konsumsi arusnya semakin besar, maka komponen penyebab konslet itu akan semakin panas. Kebalikannya, jika konsumsi arusnya semakin kecil, maka komponen yang konslet itu tidak akan panas. Kita lepas semua konektor kamera. Perhatikan kondisi mesin agak bengkok ya. Jujur saya kebingungan untuk mencari tahu penyebab masalahnya ya, karena ada konslet tapi sangat kecil. 9 mA itu dideteksi dengan thermal kamera pun sepertinya tidak akan mampu ya, tidak akan mampu mendeteksi. Apalagi menggunakan rosin itu juga tidak mungkin. Jadi yang saya akan lakukan adalah menerka kira-kira komponen mana yang bermasalah. Berdasarkan data, yang pertama kita hubungkan pengecasan, tidak ada konsumsi arus. Kemudian tekan tombol power, tidak ada respon apapun. Kita akan coba lari ke area IC charge dan IC power. Kita buka skema terlebih dahulu. Baik, di sini kita coba buka skema. Kita buka di hardware solusinya Vivo. Tipenya adalah Y15s, barangkali ada. Oh iya, ada di sini. Kita akan coba ke charger data dan juga di dioda value. Karena tadi kita temui saat kita cas itu tidak ada konsumsi arus apapun. Kita akan coba ukur bagian VBus. Di sini ya. Berapa nilai dioda value dari VBus itu? 0,48.
Kita akan coba ukur. Ini dia. Kita akan ukur 0,44, vibasnya normal ya. Berikutnya saya akan coba fokus ke area pengecasan terlebih dahulu ya. Ada di sini, berada di dekat IC CPU. Kita akan bongkar area IC cas yang berada di dekat IC CPU. Pada mesin HP berarti di sini ya. Ini kondisinya juga masih tertutup oleh kaleng, rapi. Kita akan lepas kaleng, kita cek area IC cas. Gunakan blower, panas 220, anginnya 110. Dan kita naikkan panasnya jadi 380. Anginnya kita buat di 60 untuk mengangkat kaleng ya. Kalengnya sudah terlepas ya. Kita perhatikan dulu komponennya apakah ada yang bermasalah. Karena pelepasan kaleng sepertinya masih aman ya. Baik, tidak ada komponen yang berpindah posisi ataupun rusak karena pelepasan kaleng. Ini dia area IC casnya, akan coba kita ukur ya. Kita akan coba ukur menggunakan mode buzzer dulu ya. Ini adalah pengukuran pasif. Kita ukur menggunakan mode buzzer. Ya, begitu kita ukur, kita temukan benar sekali ada kapasitor yang konslet ya. Kita ukur menggunakan dioda mode. Berapa nilai pengukuran dioda mode? Ini 0,0. Ini 0,0. Ya, di sini ini ada konslet 0,0. Oke, kita kembali ke sini. Ternyata yang konslet adalah jalur VPH power. VPH power ini konslet. Ini tadi kita ukur di sini konslet, di sini juga konslet. Di sini harusnya VPH power itu tidak boleh konslet ya. Kita pastikan sekali lagi, kita ukur VPH power. Ya, dia konslet 0,0. Kita temukan VPH power konslet. Di sini saya akan coba jumper di jalur VPH power, kemudian kita lakukan suntik tegangan. Jadi kita akan jumper di sini, kemudian kita lakukan suntik tegangan. Kita siapkan solder. Kita akan lakukan suntik tegangan terhadap jalur VPH power. Ini dia, kita sudah lakukan jumper terhadap jalur VPH power. Yang kita ketahui bersama tadi saat kita ukur VPH power itu konslet. Kita akan lakukan suntik tegangan. Kita siapkan alat andalan yaitu thermal kamera ya. Kita akan lakukan suntik tegangan menggunakan PSU 5 ampere tanpa short protect ya. Jadi ini tidak akan mati walaupun terjadi konslet. Kita setting di 2,8 saja sepertinya cukup. Jalur VPH power itu di atas 3 volt juga aman ya. Ground kita letakkan di sini, kemudian merah coba kita sentuhkan. Ya, dia memang benar konslet. Kita matikan dulu power supply-nya, kita siapkan seperti ini. Siapkan thermal kamera, kita akan nyalakan power supply. Ya, ada yang panas di sini tadi ya. Semoga saja bukan CPU. Kita ulangi sekali lagi. Ya, ada komponen yang panas sangat berdekatan dengan CPU. Semoga bukan CPU di sini ya. Atau mungkin di baliknya. Kita coba cek. Oh, karena di baliknya juga ada komponen ya. Jadi tidak tahu berasal dari area sebelah sini atau di baliknya. Kita ulangi lagi. Ya, itu jelas sekali ada panas ya di sini ya. Kita matikan. Tadi sepertinya area sini ya yang panas, tapi di sini hanya ada komponen kapasitor atau mungkin di balik sini, kita tidak tahu ya. Saya tidak begitu yakin. Saya akan ulangi sekali lagi ya. Dan nyalakan lagi power supply. Oh, sepertinya bukan dari sini ya. Saya rasa berada di balik mesin ini. Saya rasa bukan dari sini tapi dari balik sini. Langkah berikutnya akan coba kita angkat juga ini kaleng yang berada di baliknya ya. Karena tadi kita lihat panasnya berasal dari sini. Sepertinya konslet sekitar area sini ya, berada di balik CPU. Kita akan mulai pengangkatan kaleng dari sebelah sini. Tips untuk mengangkat kaleng kalau dari saya pribadi itu jangan dimulai dari area yang berada di dekat IC. Karena kalau kita mulai dari sini, ini akan terlalu panas. Ini bisa berdampak IC menjadi mati. Baik, kita akan lepas kaleng penutup komponennya. Mikroskop baru kita nyalakan ya.
Semoga tadi belum ada momen-momen penting yang menggunakan mikroskop. Ini dia kaleng sepertinya area IC power ya, sudah kita lepas juga. Waduh, kita merusak posisi kapasitor sepertinya ini ya. Nanti kita akan perbaiki. Sepertinya hanya ini ya, komponen yang berpindah posisi. Ini akan coba kita perbaiki terlebih dahulu. Berikutnya akan kembali kita lakukan suntik tegangan. Siapkan power supply lagi ya. Saya curiga konslet berasal dari sini. Dia thermal kamera sudah terbuka. Kita akan nyalakan power supply. Ya, jelas sekali komponen ya, panas. Kita ulangi. Wow, komponen apa ini? Sebuah kapasitor sepertinya. Kita akan lihat bersama menggunakan mikroskop. Wow, ini dia tadi sepertinya yang panas ya. Akan kita angkat dulu kapasitornya. Kapasitor sudah terbuang, kita nyalakan power supply lagi. Dia sudah tidak konslet. Berarti memang benar penyebab konsletnya adalah sebuah kapasitor ini ya. Oke, ketemu penyebab konsletnya sebuah kapasitor. Gak usah basa-basi, kita ganti aja daripada banyak pertanyaan dari penonton ya. Bang, kapasitornya ganti nggak? Diganti bisa, nggak diganti juga bisa. Cuma dibuang seperti ini, harusnya ini sudah normal ya. Tapi lebih bagusnya ya diapakan, ya diganti. Jadi daripada banyak tanya itu nggak diganti, sekalian saja kita ganti ya. Kita carikan kapasitor yang ukurannya kurang lebih sama. Ya, kapasitor sudah kita ganti. Selanjutnya kita akan lepaskan jemperan. Udah, jemperannya terlepas. Ini terlihat gabung ya, tidak apa-apa ya karena ini satu jalur. Mohon maaf tadi di awal saat melakukan penjemperan sepertinya tidak terlihat karena mikroskopnya belum saya nyalakan ya. Kita dinginkan sebentar ya. Ini mesinnya masih sangat panas. Ya, ini sudah cukup dingin. Saatnya kita rangkai ke mesin. Rangkai ke perangkat maksud saya, mohon maaf. Saatnya kita coba hubungkan ke pengecasan. Ada konsumsi arus 0,6. Ya, ada konsumsi arus 0,6. Tapi tidak ada respon apapun. Waduh, kenapa ini ya? Oh, bahkan 1,1 ampere. Tapi tidak tampil gambar apapun. Ada masalah apa lagi ini? Tadi di awal konsumsi arusnya itu 0,0 ampere. Ini sudah naik jadi 1 ampere ya. Ini artinya pengecasan sudah berjalan normal. Tapi kenapa tidak ada tampilan apapun di sini? Kita akan coba tekan tombol power. Bismillahirrahmanirrahim. HP-nya bergetar tapi tidak ada gambar apapun. Mantap ya. Ini kita tekan tombol power, HP-nya sudah bergetar. Tapi kenapa tidak ada gambar apapun? Oh, ada tulisan Vivo. Oh iya, ini kita lampu ada tulisan Vivo. Mungkin dari kamera itu tidak jelas ya. Ada tulisan Vivo, ada logo Android, dia sedang booting tapi tidak ada lampunya. Oke. Masalah kembali muncul. Dia nyala, gambarnya tampil tapi tidak ada lampunya. Alhamdulillah ya, ini udah nyala. Cuma PR kita sekarang adalah lampu LCD tidak mau menyala. Kita akan coba buka bagian LCD light. LCD light, ini dia komponennya. Jalurnya ada di sini. Kita akan ukur jalurnya dulu. Kita akan ukur LED K. Kemudian kita juga akan ukur LED A. Ini dia yang akan kita ukur ya. Kemudian nanti kita bisa ukur yang ini juga. Kita fokus ke titik LED K dan LED A. Dia konektor LCD. Kita akan ukur yang LED A ini ya. Oh, dia konslet. LED K, mohon maaf. LED K dia konslet. Oh, dia memang nilainya 0,0 ya. Ini berarti memang normalnya segitu ya. Itu nilai resistansinya 0,0. Kita ukur lagi. Ya memang benar mungkin ini 0,0 ya. Jadi ini tidak konslet ya. Kemudian kita ukur yang LED A. Di sini 0,7. 0,6 ini mendekati ya. Ini masih kategori toleran. Kita ukur satu lagi di CA BC. Pin 1, 2, 3, 4, 5. Pin kelima. CABC ini ya, 0,6. 1, 2, 3, 4, 5. Pin kelima adalah 0,6.
1, 2, 3, 4, 5. Ini dia. Dan ada nilai 0,5. Ini masih toleran juga ya. Lalu kenapa lampu LCD-nya itu tidak mau menyala? Oh ya, kita temui ternyata sebuah lilitannya ini goyang. Kita lihat ini. Nah, lilitannya ini goyang. Lilitannya goyang, itu bisa kita lepas. Saya berharap ini dia penyebab lampu LCD tidak tampil ya. Ini lilitannya sepertinya rusak. Kita akan ganti saja lilitannya. Kita akan carikan lilitan. Ini dia, lilitannya sudah kembali terpasang. Kita ganti dari mesin bangkaian. Kita akan dinginkan mesin dulu ya. Ini masih panas. Baik, saatnya kita kembali rangkai mesinnya ke perangkat. Dan kita akan tes nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tekan tombol power. Bergetar, menyala, muncul logo Vivo. Tepuk tangan. Alhamdulillah ini sudah menyala. Kita tunggu sampai ke menu. Kita jelaskan juga dari awal kronologi HP ini. Dari awal HP bekas jatuh, LCD-nya hancur. Ditekan tombol power masih getar, makanya dibelikan LCD. Saya nggak tahu dia itu teknisi atau hanya masang LCD sendiri, saya tidak tahu karena dia itu baru pernah kesini sekaligus dua HP. Nah, setelah dipasang LCD baru, dia tidak mau nyala. Getar pun sudah tidak mau gitu kan. Akhirnya dibawa ke sini. Tadi kita cek dari awal, konslet sangat kecil, 9 mA. Itu nggak bisa kita deteksi dengan thermal kamera ya. Jadi kita main raba-raba aja. Karena kita tekan tombol power, tidak ada konsumsi arus. Kemudian kita cas, tidak ada konsumsi arus. Makanya feeling saya larinya ke area IC cas. Kemudian saya bongkarlah, ini kita kasih lihat lagi. Kita bongkar kaleng area IC cas ya. Nah, kita ukur jalur VPH powernya itu konslet. Ini dia, ini jalur VPH power, suplai tegangan dari source power. Nah ini konslet, ya otomatis HP-nya nggak akan nyala karena sumber tegangannya adalah dari sini, VPH power ini. Kemudian kita jumper di VPH power. Tadi kita penjemperannya mikroskop belum dinyalakan, jadi nggak diperlihatkan ya. Setelah kita jumper, kita suntik tegangan panas di sini, di atas CPU. Tapi saya yakin bukan dari komponen sini, ternyata dari baliknya, yaitu dari sini. Kemudian kita suntik tegangan lagi, ketemulah konslet kapasitor yang berada di dekat area IC power. Kita lepas kapasitor, kita ganti kapasitor. Udah ada perubahan, HP-nya dicas sudah masuk, dinyalakan sudah getar, tapi tidak tampil apapun. Kemudian kita center menggunakan lampu mikroskop, itu ada gambarnya, tulisan Vivo muncul, gambar booting juga muncul, tapi lampu LCD-nya tidak menyala. Kemudian langkah berikutnya kita ukur jalur lampunya, itu hambatannya ini normal semua. Lah, kemudian kita ukur lebih teliti, ternyata lilitannya ini rusak. Akhirnya kita ganti lilitan, kita lepaskan dari bangkaian, kita pasang lilitan, kita rangkai, kita nyalakan, semuanya sudah normal. Jadi ini kita mengerjakan Vivo Y15s lagi ya, sama seperti video kemarin, tapi jelas ini HP-nya beda. Video kemarin itu full shot di area sinyal ya, ini area sinyalnya masih utuh. Jadi ini udah beda HP lagi, tapi tipenya masih sama, Y15s. Kali ini short yang sangat kecil, ternyata dari jalur VPH power. Ini HP sudah bisa menyala ya, tinggal nanti kita konfirmasi ke pemiliknya, kita tagih pembayaran, kemudian kita serahkan HP-nya. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas, mantap. Tumben jam segini dokter belum lanjut. Belum lanjut.